Nama aplikasinya itu WA Sender. Sebentar, saya izin dulu minum. Teman-teman, ini adalah aplikasi WA Sender. Ini adalah tools atau aplikasi yang biasa saya pakai untuk mengirim pesan secara massal di WhatsApp ya. Di aplikasi ini saya akan tunjukkan beberapa fitur yang memang menurut saya ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini fitur-fiturnya itu adalah yang pertama dapatkan anggota grup. Artinya apa? Artinya kita di sini bisa mengambil member-member grup yang kita sudah join. Kemudian di sini ada ambil tautan grup WhatsApp dari halaman web. Kita bisa ngambil link-link grup WhatsApp di website atau di Google ya. Kemudian di sini ada bot penjawab otomatis. Bot penjawab otomatis ini fungsinya itu adalah untuk menjawab kalau misalkan ada orang nanya. Jadi kalau teman-teman pakai WA bisnis ya, biasanya kan kalau kita ngechat di WA bisnis biasanya kan suka ngejawab otomatis tuh. Terima kasih telah menghubungi Trian. Saya sedang sibuk, nanti saya akan segera menghubungi Anda. Atau misalkan terima kasih telah menghubungi Trian Properti. Ada yang bisa kami bantu? Nah, atau misalkan begitulah ya. Nah, tapi di booth penjawab ini itu beda dengan booth penjawab WA bisnis. Kenapa? Karena booth penjawab ini berdasarkan kata kunci. Jadi kita bisa bikin, misalkan saya misalkan WA ke siapa? Ke Mas Dwi misalkan ya. Mohon info rumah subsidi misalkan. Nah, nanti di WA-nya Mas Dwi itu sudah dimasukkan kata kunci rumah subsidi. Jadi setiap orang yang nanya dengan kata kunci rumah subsidi, maka dia otomatis menjawab si botnya. Si WA-nya Mas Dwi ini nanti akan otomatis menjawab rumah subsidi bla 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 gitu. Nah, itulah fungsinya dari bot penjawab otomatis. Oke. Kemudian yang berikutnya ada daftar kontak Grabber. Daftar kontak Grabber ini ngambil database yang ada di handphone. Nah, kemudian di sini ada ekstraktor data Google Map. Nanti saya liatin. Yang ini nanti saya tunjukin. Kemudian ini saya ngasih tahunya yang fitur-fitur yang biasa dipakai ya. Kalau yang nggak saya sebutin biasanya saya nggak pakai. Nah, kemudian di sini ada apa namanya penemu grup. Artinya apa? Cari grup. Misalkan cari grup properti misalkan. Nah, nanti di sini pakai apa namanya fitur ini. Kemudian di sini ada fitur untuk mengirim pesan atau broadcast terjadwal. Artinya kita bisa ngatur, besok ngirimnya besok aja jam 2 siang. Nah, ini bisa pakai fitur ini. Kemudian di sini bisa mencari data dari media sosial. Nanti saya lihatin. Ya. Oke. Yang pertama saya akan tunjukkan adalah ini. Ekstraktor data Google Map. Jadi kalau tadi kita belajarnya adalah mencari secara manual, ya. Ini kan manual tadi kita kan, ya. Kita mencari data secara manual di Google Map, ya. Maka bedanya kalau menggunakan tools ini, ya, menggunakan tools ini otomatis. Jadi tidak perlu diedit lagi. Kita klik ya, ambil sekarang. Nah, kemudian misalkan di sini saya klik tombol di bawah ini, oke, kita awal ya. Kemudian saya masukin target di sini.
bidan di kota Cirebon. Tambah. Kalau teman-teman mau nyarinya lebih dari satu, boleh. Rental mobil di Cirebon. Tambah. Kang, berapa banyak di sini? Boleh, boleh sebanyak-banyaknya. Mau 10, mau 20, boleh. Tapi kita coba dua aja dulu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita klik mencari. Nah, dia langsung otomatis masuk ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat, perhatikan, di sini dia langsung masuk ke Google Map ya. Dia langsung masuk ke Google Map nih. Nah, kita tinggal klik mulai meraih di sini. Klik mulai meraih ya, maka dia secara otomatis akan langsung menarik data yang ada di Google Map sesuai dengan target. Kita tunggu ya. Nah, dia narik nih tuh. Dia narik tuh. Tuh, dia narik. Jadi langsung nomor teleponnya berapa, nama bidannya siapa ya, dia langsung narik. Tuh, dia langsung narik di sini. Kita tunggu ya. Oke, ini saya stop. Kemudian setelah itu ya, teman-teman silakan ekspor. Di sini dia ekspor. Datanya kita ambil ya, kita ekspor. Oke, kita save di sini data bidan Cirebon. Saya save. Oke, ini udah di save ya. Ini saya close dulu. Nanti kita lihat datanya, data bidannya seperti apa hasilnya. Data bidan Cirebon. Nah, kelihatan ya, dia langsung tidak perlu diedit. Jadi langsung langsung dapat datanya nih. Nggak perlu diedit lagi. Tadi seperti saya bilang, kita hanya butuh nomor telepon dan nama bidan. Jadi sisanya ini kita buang aja. Ini kita buang. Oke. Jadi kita punya nama bidan, nama bidannya ya, kemudian nomor teleponnya, nomor telepon bidannya. Paling yang harus kita lakukan di sini adalah kita rapihin aja, kita blok, kemudian kita sort aja, sort A to Z, yes. Nah, ini kan ada yang kosong nih, sama bukan nomor telepon. Nah, ini kita buang. Oke.
Ini kita buang. Nah, sip. Jadi kita dapat data bidan, kemudian nomor teleponnya. Oke, setelah itu baru kita save. Kita close. Oke ya. Nah, berikutnya adalah kita ambil tautan grup WhatsApp dari halaman web. Fitur ini ya. Nah, ini kita tinggal klik nih. Ambil, buka ya. Nah, oke. Nah, nanti kita di sini ya, itu kita akan cari. Misalkan saya akan cari misalkan WhatsApp grup link properti Indonesia misalkan ya. Nah, ini kan ada nih. Ini kita klik. Nah, ini adalah grup-grupnya ya. Grup-grupnya. Kemudian kita balik lagi ke toolsnya. Terus kita mulai meraih. Oke, grup link properti. Kita save dulu. Save. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita lihat hasil downloadnya. Grup link properti. Nah, ini adalah grup link properti nih. Ini grup link properti. Nah, gimana Kang cara untuk gabungnya atau kita ngelihatnya? Caranya adalah ya, ini kita blok dulu. Kita copy ya. Copy, kita pindahin dulu ke Notepad. Kalau langsung dipaste di mana? WA, dia pasti hasilnya gambar. Jadi kita copy dulu di sini, baru dari sini ya kita copy lagi. Copy lagi ya. Kita copy lagi, baru nanti kita masuk ke WA. Saya misalkan kirim ke teman saya dulu deh. Nah, ini ya, baru kita enter. Nah, teman-teman, ya, kalau kita ngeklikin ini, ya, ngeklikin link-link WA ini, itu kalau kita klik, nah kalau kayak gini berarti dia udah grup WA-nya udah nggak ada. Nah, kayak ini nih, jual beli Tumanggung. Nanti kita tinggal klik aja kalau kita mau join. Klik join misalkan saya ya, klik join. Nah, otomatis saya udah masuk ke grup Tumanggung nih. Tuh, langsung masuk nih. Ya, langsung masuk ya. Tuh. Jadi teman-teman bisa gabung ke grup-grup yang menjadi target teman-teman.
Gitu. Jadi lebih enak untuk mencari targetnya. Kemudian untuk kalau misalkan kita mau nge-broadcast. Nah, kalau untuk nge-broadcast ya, teman-teman silakan klik yang ini, yang gambar orang ini. Kemudian teman-teman harus unduh contoh Excel-nya dulu. Artinya apa? Formatnya. Kita unduh dulu. Kita klik dulu ini, ya. Kemudian kita save, ya. Save. Oke. Kemudian kita buka si apa tadi template-nya. Nah, template-nya ini harus seperti ini, teman-teman. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Saya misalkan mau coba broadcast ke yang targetnya adalah bidan. Maka yang data bidan tadi dibuka, kemudian ini kita copy dulu. Ini kita copy, ya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nama. Oke. Kemudian nomor teleponnya kita copy juga. Copy, kemudian kita pindahkan juga ke sini. Nah, kemudian setelah itu kita save. Kita close ya. Oke. Sekarang kita unggah data yang tadi. Klik, kemudian tadi ini open. Nah, ini sudah masuk si data targetnya. Kemudian di sini itu harus ada 62. Maka yang kita lakukan itu adalah klik kanan, kemudian tambah kode negara. Saya ulangi ya. Di sini klik kanan, kemudian tambah kode negara. Indonesia adalah 62. Maka kita tinggal klik OK. Maka semua nomor telepon ada 62-nya. Oke. Pertanyaan tadi muncul, Kang, bagaimana untuk menghindari blok? Ada yang namanya spin tag. Salah satu strategi nge-broadcast itu adalah menggunakan spin tag. Artinya spin tag itu adalah merubah dari setiap kata yang kita masukkan. Broadcast yang kita masukkan itu akan berubah-ubah kata-katanya. Copywritingnya bisa kita bikin supaya mereka random. Caranya gimana? Caranya adalah di pojok kanan itu ada tombol plus. Kita klik tombol plus, kemudian tambahkan penanda kunci. Oke. Kemudian tambahkan baru. Nah, ini adalah kuncinya untuk menjadi spin tag. Jadi teman-teman di sini ya itu bisa merubah satu-satu. Misalkan Assalamualaikum. Kemudian yang kedua di sini selamat malam. Kemudian yang di sini misalkan salam sehat. Kemudian misalkan yang di sini itu pakai salam sejahtera, misalkan gitu ya. Kemudian simpan. Oke. Kemudian klik menambahkan. Nah, di sini sudah masuk. Biar enak pembukaannya, maka kita mulai dengan Bapak
garing ibu. Panggil nama orangnya. Caranya adalah nama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat nge-broadcast, maka nama orang ini dipanggil satu-satu. Jadi beda-beda sesuai dengan namanya. Oke. Kemudian baru kita bikin copywriting. Nah, kemudian di sini ada tambahan. Ada tambahannya apa? Tambahkan lagi di pojok kanan atas ini, itu klik, kemudian angka acak. Supaya setiap pesan itu dia punya kode unik. Nah, ini. Oke, setelah itu kalau teman-teman mau masukin gambar, maka di sini ada tambah berkas. Klik tambah berkas, ya. Kemudian kita pilih misalkan gambar, ya. Gambar. Gambarnya saya mau pakai yang gambar promo. Ini deh, boleh. Nah, kita sudah masukkan, ya. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya jejak pendapat. Sebetulnya ini buat survei. Sebetulnya ini buat survei. Tapi kadang-kadang saya suka masukin. Artinya orang kadang-kadang kan suka pengen nanya tapi malas ngetik. Nah, saya kadang-kadang suka memanfaatkan jejak pendapat ini. Jadi ini kita tinggal klik ya jejak pendapat. Terus misalkan mau info. Misalkan gini. Ya. Nah, di sini kita pilih. Kita bikin. Info angsuran. Satu. Kemudian di sini info lokasi. Anggap aja dua lah ya. Nah, terus di sini pilihnya tunggal aja. Atau misalkan mau dua-duanya boleh. Tapi saya biasanya pilih tunggal aja. Ya. Kemudian simpan. Nah, strategi berikutnya supaya kita meminimalis terblokir, itu kita menggunakan pengaturan penundaan setiap pesan. Jadi teman-teman kalau lihat di bawah ada pengaturan penundaan. Ini adalah waktu yang biasa dipakai untuk pengiriman. Jadi di sini kelihatan ada detik sebelum setiap pesan. Kemudian di sini detik setelah setiap pesan. Maka saya akan atur di sini misalkan ya. Misalkan saya akan atur di sini adalah 10 ke 20. Detik setelah setiap 10 pesan. Jadi setelah 10 pesan, dia akan berhenti dulu 10 sampai 20 detik. Nah, yang di bawahnya itu adalah waktu untuk pengiriman pesan. Teman-teman harus hati-hati. Harus hati-hatinya apa? Untuk pengiriman pesan diusahakan jangan sebentar. Biasanya yang saya pakai itu adalah waktunya per pesan itu adalah sekitar 40 sampai dengan 60 detik per pesan. Artinya satu pesan 1 menit. Kalau kita berbicara pengalian target kita 1 hari 200, maka ada 200 menit. Lama enggak? Ya lama. Tapi kan santai aja. Kan kita pakai robot. Yang kerja kan tools, bukan kita nungguin kirim satu-satu. Biarin aja. Robot aja yang ngirim. Kitanya mah ngopi, ngerokok, makan. Biarin dia yang bekerja. Tapi untuk sekarang saya coba ganti dulu 15 sampai dengan 20 dulu aja ya. Biar kita bisa langsung lihat.
Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan coba kirim pesan. Jadi kita klik mulai campaign di sini ya. Nama campaignnya apa? Misalkan broadcast bidan misalkan. Ya. Kemudian kita mulai kirim mulai sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman memang mau dijadwalkan, maka ini bisa dijadwalkan. Tinggal klik jadwal, kemudian atur mau dikirimnya kapan, jam berapa. Oke, kita nggak pakai jadwal, tapi mulai sekarang, kita klik mulai sekarang, ya. Terus klik untuk memulai, maka kita akan dibawa ke WA Web. Jadi kita pakai WA Web dulu. Oke, sebentar kita scan WA Web-nya. Oke, nah, teman-teman, ya, broadcast yang kita kerjakan, ya, itu nanti hasilnya tampilannya nanti seperti ini. Jadi kalau kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari setiap pesan yang dikirim, kalau kita masukin link, ya, maka dia muncul di sini. Jadi si linknya juga terpisah dari si gambarnya. Biasanya kan kalau kita nge-broadcast kan, kalau udah sama gambar ada link, pasti si gambar linknya nggak akan muncul. Nah, kalau di sini pakai tools yang ini, itu muncul. Jadi muncul di sini. Kita masukin link yang set 123, di sininya muncul. Artinya apa? Artinya orang yang kita broadcast, mereka kan tidak naruh nomor kita ya. Maka link ini kan tidak akan biru. Tapi muncul di sini, artinya apa? Artinya bisa diklik. Biasanya kan kalau kita nge-broadcast ke orang yang belum nge-save nomor kita, kalau kita ngasih link, linknya nggak akan biru. Orangnya harus nge-save nomor kita dulu. Nah, tapi kalau pakai tools ini, ya, itu orangnya bisa ngeklik. Kenapa? Walaupun ininya tidak biru, tapi dia ada tampilan ini. Ada tampilan si apa namanya home-nya. Ini bisa diklik walaupun dia belum nge-save nomor kita. Kalau gambar udah jelas lah ya. Kalau gambar mah udah jelas. Walaupun dia tidak nge-save nomor kita, dia bisa ngeklik gambarnya. Tapi kalau untuk link biasanya enggak. Tapi kalau di sini dia bisa ngeklik. Kenapa? Karena ada tampilan ini. Gitu. Itu yang ngebedain ya. Jadi kalau kita lihat lagi, balik lagi ke toolsnya ya. Kalau kita lihat di sini itu progresnya baru 48%. Dari total tadi ada 38 apa? 38 nomor yang kita broadcast. Gitu.
Ini lagi berjalan, ya. Jadi kalau kita lihat dia masih terus berjalan, ya. Nah ini nomor-nomornya yang menjadi target kita, dan masing-masing tentunya ini adalah beda-beda. Jadi udah pasti manggil nama orangnya ya. Tuh, nama orangnya dipanggil sama dia. Tuh. Sapaannya juga beda-beda. Salam sehat, terus selamat malam, terus apalagi nih assalamualaikum. Kemudian di sini salam sehat lagi, balik lagi. Kemudian di sini balik lagi selamat malam. Jadi random ya. Oke, ini saya stop dulu aja. Ini saya stop dulu aja. Oke, ini saya close ya. Broadcastnya saya close. Nah, nah teman-teman ya, di sini juga ada pesan 1, pesan 2, pesan 3, pesan 4, pesan 5. Kalau nggak salah sampai 5. Ini nggak kelihatan. Nah, ini masing-masing juga boleh teman-teman ya nanti melakukan pesan yang berbeda. Jadi misalkan ini misalkan di copy nih ya sama kita nih. Ini di copy. Kita masukin ke pesan 2. Di sini di paste. Ini kita ganti nih, kita ini kita ganti izin berbagi. Nah, misalkan gini ya. Kita rubah. Ini kita yang di atas. Copy, kemudian paste, ini kita delete ya. Jadi penempatannya kita ganti. Kemudian ini kita copy, kita turunin ke bawah. Ini yang kita delete ya. Nah, terus misalkan kita mau nyantuminnya, kalau yang ini video nih ya. Video rumah. Boleh. Misalkan kita ambil video rumahnya nih di YouTube ya. Jadi boleh teman-teman melakukan satu atau lebih dari pesan lebih dari satu. Bentar, saya ambil coba link YouTube-nya. Nah ini ya, ini saya ambil nih. Ini saya copy link YouTube-nya. Ini saya close lagi ya. Kita balik lagi ke sini. Ini saya ganti pakai link YouTube. Nah, ini kita ganti video update perumahan ya. Oke. Nah, tadi saya coba lihat, kita lihat ya perbedaan kalau yang video ya. Tadi saya udah kirim ke sampai namanya siapa nih? Nina Puspita. Oke. Terakhir ya, itu Nina Puspita ya. Nina Puspita. Oh ini. Nah, dari sini saya coba delete deh ke atas biar nggak double. Nah, ini ya. Nah, ini saya coba kirim lagi nih dengan dua pesan ya. Dengan dua pesan yang beda nih. Kalau yang ini, yang pesan kedua, saya nggak pakai jejak pendapat. Artinya nggak pakai survei. Kalau yang pertama, tadi ada surveinya kan. Nah, kalau yang ini nggak. Ini saya tambahkan juga tetap gambarnya. Saya gambar yang ini aja. Oke, open. Oke, kemudian kita coba broadcast lagi. Mulai campaign, Bidan Cirebon. Kirim ke semua pesan ke setiap nomor. Nah, ini jangan. Tapi kita pilihnya adalah putar pesan. Kenapa pilih putar pesan? Karena yang kita kirim lebih dari satu pesan.
ya. Jadi putar pesan biar nggak double. Kemudian kita klik mulai sekarang, ya. Nah, setiap kita akan ngirim, biasanya kita akan dibawa ke WA Web. Jadi nanti teman-teman, ya, pasti setiap akan mengirim pesan, pasti akan dibawa ke WA Web dulu untuk login dulu di WA Web. Nanti kita lihat yang video ya. Dia ngirim pesannya seperti apa dengan dua pesan yang berbeda tadi. Kita klik start, ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, dia ngirim nih. Nah, ini yang pesan kedua, yang tadi yang baru. Beda dengan pesan yang pertama. Nah, kan? Tapi video tuh, munculnya video. Bukan yang set 1, 2, 3, tapi munculnya video. Nah, ini ya, tuh munculnya video, tidak ada jejak pendapat atau tidak ada pertanyaan mau info apa. Nah, kalau yang ini yang pertama. Jadi di random pesan yang tadi yang pertama adalah yang ada video. Kalau yang ini yang tidak ada videonya. Nah, kan kalau ini ada yang mau info kan. Tapi kalau yang tadi itu tidak ada. Gitu. Kalau yang ini yang video tuh, langsung dia video ya. Tapi kalau yang ini itu tidak ada videonya. Tapi ini adalah web 1, 2, 3. Nah, dia random tuh. Balik lagi ke pesan yang pertama untuk pengirimannya. Oke, di setiap pesan itu ada nomor. Nah, yang nomor ini kan pertanyaannya kan, ini adalah nomor random. Jadi setiap pesan itu ada nomor-nomor kode unik. Nggak apa-apa. Ini untuk supaya setiap pesan itu dia beda. Kenapa? Karena salah satunya adalah untuk meminimalis supaya tidak terblokir. Jadi setiap pesan itu dikasih kode unik. Oh, kalau pesan ini nomornya adalah 130180. Oh, pesan ini adalah 160824 misalkan gitu. Nah, ini kan 13025 nih. Jadi setiap pesan nanti dia punya kode unik sendiri untuk meminimalis sebetulnya. Gitu. Jadi si pesan ini ya, dia nanti random kalau kita punya dua pesan. Kalau misalkan kita punya empat pesan, ya berarti nanti dari setiap podcast, nanti dia pasti rubah-rubah, pasti ganti-ganti. Pesan satu, pesan dua, pesan tiga, pesan empat, balik lagi ke pesan satu, pesan dua, pesan tiga, pesan empat, balik lagi terus aja begitu. Nah, teman-teman, ya nanti dari setiap pesan yang akan kita kirim, itu usahakan selalu berbeda, baik itu foto, ya, maupun link. Misalkan gini, yang satu kita kasih linknya adalah set123.com, yang satu video YouTube, yang satu postingan di Instagram, yang satu link TikTok, misalkan gitu. Jadi beda-beda linknya. Jangan satu link, tapi beda-beda linknya. Jadi setiap target nanti ya menerima pesannya beda-beda. Dan itu untuk meminimalis supaya kita terhindar dari blokir.
Oke, misalkan keblokir, solusi terbaik dan efektif apa, Kang? Oke, biasanya nih, saya juga bukan eh ini ya, saya juga beberapa kali, malah dulu awal-awal sering keblokir. Jadi memang untuk menghindari blokir dari pengalaman, saya yang pertama tadi kita pakai strategi mengirim pesannya beda-beda, ya. Terus yang kedua adalah masalah di waktu setiap pengiriman pesan. Untuk solusinya ya. Yang ketiga itu adalah kontennya. Kontennya artinya gambarnya juga harus beda-beda. Yang keempat ya, kalau kita keblokir, yang biasa saya lakukan kalau misalkan saya pakai WiFi di kantor misalkan. Kalau ada yang keblokir, itu WiFi-nya saya cabut terus saya matiin. Saya cabut, kemudian selang 1 jaman, kemudian saya colokin lagi, saya nyalain lagi. Sebetulnya apa? Sebetulnya untuk menghindari supaya keblokir ulang. Kenapa? Karena WhatsApp itu membaca IP address dari si koneksi. Kalau teman-teman keblokir pakai WiFi, WiFi-nya di reset. Kalau teman-teman keblokir pakai handphone, ya di handphonenya keblokir, handphonenya juga sama, bukan di reset berarti di reset ulang, bukan, tapi dimatiin, dinyalain lagi. Terus yang pasti kita harus pengajuan ke pihak WhatsApp untuk segera dibuka lagi. Oke, Maristia, ini banyak terjadi nih sama teman-teman juga nih. WA sendernya sering banget hasilnya kontak not found. Yang pasti gini, kalau untuk kontak not found, yang pasti biasanya harus tadi di settingnya, nanti nanti saya lihatin ya. Di settingnya itu harus di refresh. Kangmu, Kang Mulyadi ada Kang? Nanti saya kirim Kang. Sekalian tutorial untuk WA sendernya. Yang lebih lengkap dari yang ini ya, nanti saya kirim ke teman-teman tutorial untuk WA sendernya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Tia. Tapi kalau dicoba di perangkat lain bisa sukses. Ini kenapa ya Kang kira-kira? Oke. Biasanya satu diinstal ulang. Yang kedua pastiin nomornya sesuai dengan nomor yang dimasukin. Artinya tadi kan ada plus 62-nya, ada 62-nya ya. Dari setiap nomor ada 62-nya. Nah, itu dipastikan eh, sudah ada 62-nya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ya, ini kalau dari nomor yang tadi yang dikirim itu total ada apa namanya 12 target, yang sukses itu ada 12, yang gagal ada 2. Nah, ini gagal. Seperti tadi kata pertanyaan, kontak not found. Biasanya kalau kontak not found, ya, satu, nomor WA-nya memang sudah tidak aktif. Kedua, biasanya pas lagi ngirim broadcast, itu jaringan kita putus di jalan. Jadi banyak kemungkinan. Kalau misalkan di pertanyaan tadi di komputer lain bisa, tapi di komputer yang sebelumnya nggak bisa, coba diinstal ulang aja nanti, ya. Oke, ya. Nah, nanti teman-teman, tadi untuk yang pertanyaan supaya diupdate, nanti teman-teman bisa ngelihat di sini nih, untuk update yang seperti awal saya lihat kan. Di sini ada tools yang untuk update. Jadi setiap habis nge-broadcast ya, itu teman-teman silakan hapus chat profile ya. Jadi nanti ini ditutup dulu. Nah, nanti silakan dihapus chat profile sama hapus
chatbotnya, kemudian disimpan. Supaya apa? Supaya nggak error pada saat nanti mau melakukan broadcast yang berikutnya. Gitu. Nanti setelah itu sudah. Nah, nanti fitur-fitur ini nanti silakan teman-teman gunakan. Artinya sebetulnya kalau saya sendiri, itu biasanya saya banyak menggunakannya hanya boot penjawab. Nah, nanti yang untuk boot ya, boot penjawab. Nah, untuk boot penjawab itu tambahkan aturan kirim ke pengguna itu adalah kata kunci berarti. Misalkan lokasi. Misalkan ada yang ngetik lokasi nih, ya. Maka nanti tambahkan pesan, ya. Kemudian di sini jawaban kalau ada yang ngetik lokasi, jawabannya apa? Contoh misalkan, terima kasih untuk lokasi kami berada di Argasunya, Kota Cirebon, dekat dengan bandara hanya 10 menit. Misalkan gini, kalau misalkan mau ditambahin berkas boleh. Misalkan saya mau tambahin berkas, misalkan ya, misalkan saya tambahin berkas, misalkan gambar rumah ini deh, open. Nah, kemudian menambahkan, kemudian menyimpan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita klik awal, ya, kita klik awal, pasti nanti kita diajak dulu, suruh masuk dulu ke WA Web. Jadi kita pasti disuruh masuk dulu ke WA Web, ya, untuk mengaktifkan itu ya, mengaktifkan apa namanya penjawabnya. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, begitu saya ngetik lokasi, dia langsung ngirim gambar dan langsung ngasih jawaban. Terima kasih untuk lokasi berada di Agasunya Kota Cirebon, dekat dengan bandara hanya 10 menit. Nah, itulah yang disebut tadi pada saat orang ada yang ngetik lokasi yang tadi kita setting di mana? Di aplikasi ya, di tools. Untuk yang auto respon ini itu dia langsung ngejawab. Si boot WhatsApp-nya itu langsung ngejawab. Lokasi ya, dia langsung ngejawab. Ada yang ngetik lokasi nih, dia langsung ngirim gambar, kemudian ngasih jawaban. Nah, itulah fungsinya dari boot auto respon yang ada di tools ini. Gitu. Ya, tuh. Di sini catatan pengirim, cocok, ekstrak, kirim balasan. Jadi kita juga bisa lihat di sini. Begitu teman-teman. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi?